Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfira Fasya Putri dari Program Studi Manajemen kelas 1A Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di sini saya akan membacakan hasil resum jurnal yang berjudul Strategi Komunikasi dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan di BHR Law Office. Yang pertama ada abstrak. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui strategi komunikasi dalam meningkatkan kinerja karyawan di BHR Law Office. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data berupa observasi, dokumentasi, serta wawancara kepada pimpinan dan karyawan BHR Law Office. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa komunikasi adalah hal yang meningkatkan kesatuan perusahaan. BHR Law Office menerapkan strategi komunikasi verbal dan nonverbal. Lalu selanjutnya masalah. Apakah komunikasi berpengaruh dalam meningkatkan kinerja karyawan di BHR Law Office? Komunikasi merupakan satu kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari sebuah perusahaan. Begitu pula di BHR Law Office. Dalam menjalankan arsip dinamis, BHR Law Office sering terjadi miskomunikasi atau proses komunikasi yang terhambat antara pimpinan dengan karyawan ataupun sesama karyawan. Salah satu miskomunikasi yang sering terjadi mengenai dilegalisasikan tugas, perkara klien, dan mengenai informasi administrasi baik dari pimpinan ke karyawan ataupun sebaliknya, dan antara sesama karyawan. Miskomunikasi di bidang pengarsipan adalah pemberkasan yang kurang teratur yang mengakibatkan kesulitan klien dalam mengakses datanya. Selanjutnya tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi komunikasi dalam meningkatkan kinerja karyawan di BHR Law Office. Selanjutnya, solusi permasalahan. Aktivitas strategi pada setiap organisasi pada umumnya usaha dalam mengembangkan suatu kerjasama tim ataupun sekelompok orang di satu kesatuan dengan memanfaatkan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan tertentu dalam organisasi. Karena itu, setiap bentuk organisasi dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu, tentunya membutuhkan strategi. Menurut Giffrin, M. et al. 2014, strategi memiliki beberapa tahapan untuk mencapai tujuan antara lain perencanaan, perorganisasian, penyusunan staf, pengarahan, dan pengawasan. Komunikasi merupakan salah satu yang kompleks bagi kehidupan manusia. Manusia mempengaruhi komunikasi yang dilakukan dengan manusia lain, baik yang sudah dikenal maupun yang tidak dikenal. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, komunikasi ialah pengiriman juga penerimaan pesan atau berita antar dua orang atau lebih, sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Menurut Ono Unjani dan Effendi tahun 2013 mengemukakan beberapa fungsi komunikasi antara lain menginformasikan, mendidik, menghibur, dan mempengaruhi. Komunikasi yang disampaikan oleh pengirim kepada penerima dapat dilakukan melalui cara verbal dengan kata-kata ataupun nonverbal tanpa kata-kata. Menurut Harjani, komunikasi verbal memiliki karakteristik yaitu jelas, ringan, dan menggunakan kata. Lalu menurut Harjani juga, komunikasi nonverbal lebih sering digunakan daripada komunikasi verbal. Saat berkomunikasi, hampir tidak disadari, komunikasi nonverbal ikut terpakai dengan kata lain spontanitas. Tujuan komunikasi ialah agar orang lain mengerti dan mengerjakan sesuatu sesuai dengan tugas mereka. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi komunikasi yang baik untuk mencapai tujuan komunikasi. Selanjutnya, metode penelitian. Lokasi penelitian dilakukan di BHR Law Office. Lokasi ini dipilih karena dalam menjalankan tugas arsip dinamis, BHR Law Office sering terjadi miskomunikasi antara pimpinan dengan karyawan maupun sebaliknya, atau antara karyawan dengan karyawan lainnya. Jenis data yaitu data kuantitatif. Dalam penelitian ini, data tidak berupa angka, melainkan berupa penjelasan ataupun keterangan yang mendukung penelitian seperti company profile,
BHR Law Office. Sumber data dibagi menjadi dua, yaitu data primer dari lapangan dan dikumpulkan oleh penelitian dari sumber utamanya. Ada sumber data penelitian ini, yaitu pemberkasan arsip dinamis di BHR Law Office tahun 2018. Dan ada pula data sekunder dikumpulkan sebagai data mendukung dari sumber utama. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, dokumentasi, dan wawancara. Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Yang dimaksud adalah penelitian mengkaji dari data lapangan dengan cara mendeskripsikannya ke dalam kata-kata atau kalimat. Selanjutnya, pembahasan. Kegiatan bisnis yang dilakukan oleh kantor konsultan hukum yaitu memberikan konsultasi hukum bagi klien yang mencari keadilan, membela, mendampingi atau mewakili klien dalam persidangan, serta melakukan persidangan di pengadilan. Tindakan yang dilakukan dalam pengumpulan bukti-bukti, konsultan hukum juga mengarsipkan surat-surat klien, kepolisian, pengadilan, bahkan media sosial. Setiap tindakan-tindakan yang dilakukan akan menjadi arsip dinamis dalam sebuah kantor konsultan hukum. Arsip yang dilakukan oleh BHR Law Office selalu tidak sama pada setiap perkara-perkara hukum. Dalam proses pengarsipan, sering terjadi miskomunikasi antara pimpinan dengan karyawan ataupun sesama karyawan. Salah satu miskomunikasi yang terjadi dalam BHR Law Office ialah berkas perkara perdata dan pidana pada tahun 2018. Pengarsipan berkas tahun 2018 mengalami ketidakrapian dalam merapikan arsip hukum 2018. Terjadi miskomunikasi di BHR Law Office ialah penyampaian informasi mengenai tugas pengarsipan dari pimpinan kepada karyawan yang tidak tersampaikan dengan baik. Penyampaian informasi yang tidak tepat mengakibatkan pekerjaan tidak mencapai tujuan. Kinerja karyawan juga dapat menjadi salah satu terjadinya penyebab miskomunikasi. Menurut Onong Unjani dan Effendi, komunikasi merupakan hal yang meningkatkan kesatuan organisasi. Komunikasi membantu karyawan untuk mencapai tujuan, meresponkan dan mengimplementasikan perubahan perusahaan, mengkoordinasikan aktivitas perusahaan. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi komunikasi yang baik untuk kinerja karyawan yang sebagai perencanaan komunikasi, manajemen komunikasi untuk mencapai satu tujuan perusahaan. Selanjutnya, hasil penelitian. Berdasarkan hasil wawancara dengan pimpinan dan karyawan di BHR Law Office, adapun strategi komunikasi yang digunakan untuk meminimalkan miskomunikasi agar kinerja karyawan meningkat dalam mengarsipkan dinamis adalah memperbaiki bentuk komunikasi dalam penyebaran pesan selama ini, baik komunikasi verbal maupun nonverbal. Komunikasi verbal untuk meningkatkan kinerja karyawan BHR Law Office dibentuk sistem yang memudahkan penyaluran informasi kepada semua karyawan dalam waktu yang bersamaan, yaitu rapat rutin bulanan. Jadi setiap awal bulan minggu pertama, BHR Law Office selalu mengadakan rapat rutin untuk mengevakuasi pekerjaan yang harus diselesaikan selama 1 bulan. Selanjutnya ada kegiatan informal bulanan dan kegiatan informal tahunan. BHR Law Office telah melakukan komunikasi verbal sesuai dengan teori yang diungkapkan oleh Harjana, di mana komunikasi verbal memiliki 3 karakteristik tersebut. BHR Law Office menggunakan komunikasi nonverbal melalui email, surat menyurat, sosial media seperti grup WhatsApp perusahaan. Komunikasi nonverbal dapat diberikan penekanan terhadap informasi yang disampaikan secara verbal sehingga miskomunikasi dapat diminimalkan. Lalu yang terakhir ada kesimpulan. Dapat ditarik kesimpulan yaitu strategi komunikasi pada BHR Law Office menitik beratkan kepada pesan baik melalui komunikasi verbal dan nonverbal, di mana pesan menjadi produk komunikasi perusahaan melalui rapat rutin bulanan, rapat informal bulanan, dan rapat informal tahunan. Komunikasi nonverbal dilakukan dengan cara mengirim email,
surat menyurat, dan sosial media seperti grup WhatsApp perusahaan. Komunikasi nonverbal dapat memberikan penekanan terhadap informasi yang disampaikan secara verbal, sehingga miskomunikasi dapat diminimalkan dan menciptakan iklim kerja yang sehat. Sekian resume saya terhadap materi terhadap jurnal tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.